baik untuk prinsip makanan sehatnya, sebenarnya adalah kita balik lagi bahwa selalu diberitahukan bahwa dari Menkes juga diharapkan adanya gizi yang seimbang. Nah, kalau dulu itu kan waktu zaman saya ya, mungkin itu suka dikasih tahu kalau dari teman kanak-kanak dibilang nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu gitu. Nah, ini sebenarnya dari Kemenkes sudah ada yang namanya piring makanku gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ada lauk pauk, buah-buahan, makanan pokok, dan juga sayurannya. Jadi bagaimana yang seimbangnya, ada makronutrien, karbohidrat, protein, lemaknya, konsumsi aneka pangan, pastinya harus variasi, bahkan sekarang kita lihat nih sayurnya hampir sepertiga ya, sayurnya hampir sepertiga. Ini gizi seimbang pada kondisi untuk maintenance ya. Jadi saya jelaskan dulu, misalnya karbohidrat, protein, lemak, beraneka pangan, kita bisa lihat bahwa sayurannya di sini udah didominasi karena kita tahu betapa pentingnya sayuran. Tapi ini untuk maintenance-nya. Kalau kondisi umum, tentunya lain lagi nanti kita akan bahas. Kemudian mikronutrien, kenapa? Karena seperti lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran itu tinggi dengan vitamin dan mineralnya. Lalu serat juga penting, kemudian nutrien spesifik seperti omega 3 itu yang ada di beberapa kandungan lemak sehat, dia bagus untuk antiinflamasi dan juga kebutuhan cairan atau hidrasi tubuh itu sangat penting. Sering dikatakan air sekitar 6 sampai 8 gelas per hari gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan tentunya yang paling penting adalah gizi seimbang ini kembali lagi seperti yang saya sampaikan harus bersifat individual atau personalized. Jadi ini gambaran secara umum, tapi semua pasti kayak, iya tapi buat saya nih bagaimana? Nah, sebentar akan saya ajarkan bagaimana caranya menghitung personalized. Ini isi piringku kurang lebih, kalau secara umum ya, biar gampangnya itu kurang lebih 1/6 piring isi protein hewani, dan protein ada dua, ada hewani sama nabati. Nah ya hewani misalnya seperti telur, ikan, ayam, daging, dan nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan. Lalu 1/3 piring isinya karbohidrat, misalnya nasi, kentang, umbi-umbian, kemudian ada buah-buahan, itu sekitar 1/6 piring juga, kemudian 1/3 piringnya berisi sayur-sayuran. Nah pengaturannya bagaimana ini? Yang pertama adalah untuk pemilihan dari makronutrien. Yang pertama adalah karbohidrat. Kita harus menghindari itu karbohidrat ada dua, ada yang simplex dan kompleks. Nah, yang simplex harus kita hindari. Apa aja contohnya? Contohnya yang simplex itu misalnya seperti gula pasir, ya termasuk ya, pokoknya yang namanya gula. Kemudian refined carbohydrate itu misalnya seperti tepung atau yang sudah mengalami high process. Kemudian makanan-makanan yang tinggi gula atau fruktosa itu juga sebenarnya dia sangat memicu dari inflamasi. Nah, sering sekali dikatakan bahwa misalnya ini, saya tidak menjudge suatu produk ya, tapi sering dibilang misalnya kayak low fat seperti itu. Tapi kalian harus lihat tuh di kemasan. Sebenarnya juga sudah banyak sih pengetahuan umum perihal ini. Biasanya itu komposisi, suka ada kayak gitu kan, atau ingredients. Yang mana yang paling awal ditulis bahannya, dasarnya apa, itu biasanya yang kandungannya paling banyak. Nah, pokoknya yang paling awal tuh biasanya paling banyak, yang terakhir biasanya paling sedikit. Jadi harus hati-hati juga dalam pemilihan itu bagaimana gitu. Jadi harus dibaca lebih detail. Kita harus jadi smart buyer juga, smart consumer juga ya. Kemudian beberapa kasus tertentu juga misalnya nih pada penyakit celiac itu harus menghindari gluten gitu. Beberapa penyakit tertentu tapi kalau memang tidak ada masalah dengan gluten sih sebenarnya tidak apa-apa, karena dia juga termasuk bagian dari karbohidrat yang bisa dikonsumsi, tapi tentunya dalam batas tertentu ya. Nah, yang gluten free itu apa aja gitu? Yang masuk gluten free itu misalnya seperti jagung, kentang, jagung, kentang, nasi juga saya lupa cantumkan di sini. Sebenarnya nasi juga free gluten ya. Jadi kalau yang sebenarnya ada masalah dengan gluten itu sebenarnya kalau mau gluten free nasi itu jangan dihindari juga. Banyak juga pasien saya harus free gluten gitu, tapi saya nggak makan nasi. Sebenarnya nasi nggak ada gluten.
Oke. Kemudian apa aja nih karbohidrat yang bagus sebenarnya? Yang bagus adalah yang indeks glikemiknya pastinya rendah, karena semakin rendah indeks glikemik seratnya makin tinggi gitu. Jadi kita tahu serat manfaatnya apa ya, banyak bisa di Google. Kemudian contohnya apa? Seperti singkong, biji-bijian, ubi kentang, kemudian sayur dan buah-buahan. Kita tahu bahwa dia semakin berwarna-warni, tinggi antioksidannya. Kemudian vitamin dan mineralnya juga sangat bagus ya, makin berwarna, suka dibilang kan makannya yang berwarna, tapi bukan dengan warna buatan ya. Jadi memang warna dari sayur-sayuran dan buah-buahan itu yang variatif. Probiotik juga bila tidak dalam suatu kondisi khusus dapat dikonsumsi dalam jumlah yang disesuaikan, misalnya seperti yogurt, sayur-sayuran seperti kimchi itu juga boleh, kemudian kefir juga, tapi mungkin yogurt lebih mudah ya. Lalu plant-based diet. Ini juga dalam beberapa kondisi tertentu yang disesuaikan dengan manifestasi autoimunnya yang jalani plant-based diet, itu juga bisa dengan serat sekitar 49 gram per hari, itu masuk dalam plant-based diet. Dan diet seimbang ini sebenarnya paling, kalau dengan berbagai macam jenis internasional itu sama dengan hampir mirip yang kita adaptasi di Indonesia dengan Mediterranean diet. Ini memang sudah ada banyak penelitian bahwa Mediterranean diet ini sangat bagus ataupun sangat membantu dalam menghambat terjadinya suatu proses peradangan atau inflamasi, khususnya pada orang-orang dengan autoimun. Ya. Selanjutnya sebentar. Oke. Kemudian karbohidratnya itu sendiri tadi yang saya bilang Mediterranean diet. Nah, ini piramidnya seperti ini ya. Jadi sama kalau kita juga punya tumpeng piramida untuk di Indonesia, atau mungkin udah ada yang pernah lihat, itu bahwa paling bawah dia itu sayur-sayuran, kemudian makanan pokok itu jumlahnya paling bawah, kemudian di atasnya disusul dengan protein, lalu ada paling tinggi itu paling sedikit ya, yaitu seperti garam, kemudian gula, dan juga lemak, itu juga harus dibatasi. Kalau di Indonesia kita tahu rekomendasi dari WHO yang kita adaptasi itu mungkin boleh dicatat juga, garam itu kurang lebih sekitar 5 sendok teh maksimal per hari. 5 sendok teh. Nah, kalau gula 5 sendok makan maksimal, itu tuh baik sudah di dalam minuman ataupun di makanan ya. Kemudian garam 5 sendok teh, lemak 5 sendok teh. Lemak itu masuknya kayak maksudnya. Lemak 5 sendok teh, kemudian garam 5 sendok makan, atau sekitar kurang dari maksimal 50 gram per hari. Kemudian kalau lemak itu maksudnya minyak itu 1 sendok teh. Ya, jadi untuk masakan gitu juga kita nggak boleh, biasanya tuh di fry tuh yang masaknya kayak dengan panci yang besar tuh makannya sampai direndam gitu kan, sampai kuning gitu. Emang enak sih lihatnya, tapi sebenarnya itu sangat tidak disarankan ya. Lalu ada beberapa diet juga seperti diet vegan ini dan berbagai jenis diet lainnya. Nah, bagaimana sih cara menghitung sumber kebutuhan dari karbohidrat itu sendiri? Sebenarnya kan suka, aduh ribet banget ngitungnya gimana ya, berapa gram. Kalau niat dan rajin bisa sih nimbangnya pakai timbangan di rumah. Cuma kan kadang kalau kita mau makan di luar gitu agak sulit ya rasanya menghitung. Nah, ini URT ini ukuran rumah tangganya ya, bagaimana mungkin boleh dilihat atau dicatat juga. Kemudian nasi nih kurang lebih 100 gram itu berapa, sekitar 3/4 gelas gitu, atau 8 sendok makan. Kemudian ini kentang, bubur, sampai roti putih nih berapa gitu kurang lebih ya. Jadi dengan gramnya, nah ini saya bikin ini nih URT ini sama dengan 1 porsi ya. Jadi kalau saya misalnya nanti diharap didengar baik-baik, saya bilang 1 porsi nasi gitu. Berarti 3/4 gelas atau sekitar 8 sendok makan. Jadi kalau misalnya ya saya makan nasi cuma makan 4 sendok dikit banget, ya itu sebenarnya ya lumayan, 4 berarti udah masuk setengah porsi nasi gitu. Nasi tapi jangan yang ujungnya tinggi banget ya, yang rata, jangan yang ujungnya tinggi banget ya, gitu.
Jadi itu sekitar kalau makan nasi sekitar 8 sendok makan itu hampir 200 kilokalori atau 175 ya. Ada proteinnya juga, jangan salah, nasi ada proteinnya juga sekitar 4 gram dan karbohidratnya ada 40 gram. Lalu untuk proteinnya, wah siapa ya itu? Untuk proteinnya ini ada hewani dan nabati ya. Jadi protein hewani itu sebenarnya ada daging merah omega 6-nya, tapi memang kita harus membatasi bagaimana dari konsumsi daging merah itu, dan juga misalnya kita makan kita harus sangat sekali memperhatikan bagaimana pengolahannya. Lalu gas seperti ayam, kemudian ada susu, hati-hati terutama kalau minum susu yang ada kandungan A1-nya karena dia proinflamasi gitu. Jadi banyak juga sekarang saya lihat sudah banyak produk yang aware akan hal itu, dia langsung bikin susu A2 seperti itu. Ya, harus hati-hati juga. Kemudian ada ikan yang nggak usah yang mahal-mahal banget. Sebenarnya ikan laut dalam itu bagus kok. Coba nanti di search apa aja jenis ikan laut dalam, itu juga untuk antiinflamasi. Kemudian telur juga bagus karena dia memang high biological value, jadi nilai biologinya bagus, sangat bagus, dan perodahan olahan dairy itu juga sebenarnya bagus, tapi tentu balik lagi dalam berapa jumlah tertentu dan sesuai dengan kondisi atau jenis dari autoimun masing-masing ya. Kemudian protein nabati apa aja? Nih, bisa dapat dari susu kacang. Kemudian, tapi hati-hati kalau beberapa kondisi khusus bisa menyebabkan proinflamasi pada beberapa penyakit tertentu ya. Tapi kalau misalnya enggak, nanti boleh dikonsumsi seperti biasa. Biji-bijian juga itu bagus untuk antiinflamasi. Selanjutnya, nah bagaimana nih menghitung sumber protein dari hewani? Ini sekitar biasanya satu porsi itu sekitar 50 kalori. Dengan proteinnya cukup tinggi, 7 gram. Kalau nasi kan makan 8 sendok dulu tuh baru dapat 4 gram protein. Kalau hewani, lauk hewani itu satu porsi udah cukup. Dengan lemaknya sekitar, maaf ini lemaknya 5 gram lemak, maaf saya salah di sini. 5 gram ya, 7 gram protein, 5 gram lemak. Nah, itu dapatnya dari mana aja? Dari satu potong nih ayam misalnya, babat, ini juga sih sebenarnya, tapi saya sih tidak terlalu menyarankan. Kemudian ikan itu satu potong berapa? Sekitar 40 gram itu sekitar paling mudahnya ukur telapak tangan ya. Jadi segini nih, 40 gram biasanya. Telapak tangannya kalian dilihat ini. 40 gram biasanya ya, satu potong sedang. Kemudian udang, cumi-cumi itu sebenarnya juga bisa dimakan, tapi hati-hati karena dia kalau kitanya misalnya dalam kondisi yang lagi hipersensitivitas itu malah bisa memicu peradangan juga. Tapi di sini saya ingin mencantumkan aja, misalnya ada yang nggak tahan banget main makan, jadi tahu batasannya satu porsi itu berapa gitu. Kemudian putih telur ayam itu juga bagus. Dia sekitar 2,5 butir baru makan satu porsi, namanya putihnya aja tapi ya, bukan telur ayamnya, bukan telur utuh. Kemudian ada ikan asin, itu juga bisa, tapi ikannya saya lebih sarankan sih yang misalnya ikan teri asin. Saya lebih suka sih teri basah aja gitu, nggak usah diasinkan gitu. Dan teri yang kering, misalnya ini 1 sendok makan. Tuh. Ya, kurang lebih. Lalu protein lainnya, lemaknya sedang, yang tadi kan yang tinggi, kita bisa lihat di sini ada bakso, daging sapi, kambing, hati ayam, telur bebek. Ini juga ya sama tadi hitungannya kurang lebih. Kemudian yang tadi rendah, ini yang sedang, tinggi. Kemudian ayam dengan kulit, bebek dan sebagainya, ini yang tinggi ya, tinggi lemak. Lalu, nah ini protein nabati apa saja, bisa dilihat di sini dari kacang-kacangan, berbagai jenis kacang-kacangan dengan beratnya sekian, ada tahu dan tempe, jadi itu sekitar 5 kalori per porsi di sini, dengan proteinnya cukup tinggi juga 5 gram, dan lemaknya ada sekitar 3 gram. Lalu, nah lemak, kita membahas lemak nih, tadi kan sudah kita bahas protein, karbohidrat, nah lemak nih, lemak itu ada apa aja?
ada macam-macam, boleh diperhatikan baik-baik ya. Jadi lemak nih, misalnya asam lemak jenuh yang bisa memicu inflamasi atau peradangan, misalnya protein hewani dalam beberapa, kalau berlebihan nggak sesuai takaran, dan juga produk olahan itu sangat memicu. Kemudian lemak trans atau trans fatty acid, contohnya seperti minyak kelapa nih yang sudah dipanaskan, dan juga menyebab, dan juga mentega itu memicu peradangan. Lalu ada asam lemak tak jenuh tunggal. Nah ini nih seperti MUFA, kalau kalian pernah dengar ada MUFA, PUFA, nah itu MUFA itu asam lemak tak jenuh tunggal, sangat bagus sebenarnya, tapi yang dipanaskan ya, seperti olive oil, kemudian minyak canola, ini bisa juga untuk digunakan dalam pemanasan, tapi tidak sampai lebih dari 100 derajat. Kemudian juga buah alpukat, tapi alpukatnya jangan dicampur sama susu coklat, soalnya kalau udah dicampur sama susu coklat, dia kandungannya apa tadi, susu coklat kandungannya yang tinggi, mungkin ada yang bisa bantu? Gula. Itu, ya, dia tinggi gula, betul. Jadi malah takutnya kita mau lemak yang tak jenuh, lemak sehat, malah ketutupan jadi bias gitu. Kemudian asam lemak tak jenuh ganda ada omega 6 atau omega 3. Yang bagus kandungannya adalah omega 3 ya. Itu untuk anti peradangan juga. Misalnya seperti flaxseed tuh, minyak ikan tuh kapsul ikan ya, boleh juga, itu bagus juga. Tapi dalam beberapa kondisi tertentu memang tidak semua orang bisa mengonsumsi, misalnya ada menggunakan pengencer darah seperti itu. Lalu ikan kembung bagus juga, salmon, telur, brokoli. Tapi semua ini tentu bisa didapatkan nutrisi yang optimal balik lagi bergantung dari cara masak. Nah, sebenarnya kita baru bahas 2, yaitu jenis, jumlah, yang tingkat jurusnya. Nah, jurus masaknya itu bagaimana? Ya, kalau bisa lebih baik dipanggang, dibakar, pepes, kukus, steam daripada digoreng. Tapi kalau sheer fried itu kayak ditumis juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa sih diutamakan yang di sini ya, jangan di deep fried tuh kayak yang enak banget tuh, kayak iklan-iklan, sampai minyaknya kuning keluar terus diangkat ya. Oke, selanjutnya sumber dari lemak tidak jenuh apa aja nih? Bisa dilihat nih, perhatikan ya, lemak jenuhnya apa aja, yaitu dari kelapa parut, lemak sapi, kemudian mentega, minyak kelapa sawit, dan juga santan. Nah, sudah sumber lemak jenuh, apalagi panaskan lagi. Waduh, itu harus diminimalisasi. Kalau memang masih belum bisa, tapi diminimalkan dulu ya, pelan-pelan. Jadi jangan langsung strict, nanti malah relapse lagi, malah pengen lagi, malah makan tambah lebih banyak seperti itu. Ini ya kurang lebih jumlah kalorinya. Nah, selanjutnya lemak tak jenuh nih, yang saya bilang apa aja. Kalian bisa dapatkan nih dari misalnya alpukat, kemudian kacang almond, kemudian margarin, minyak jagung, kedelai, sama minyak kacang tanah. Ini dengan beratnya masing-masing, tapi biar gampangnya, kalau aku setengah alpukat itu udah makan minyak tuh, ibaratnya minyak olive 1 sendok gitu. Jadi udah ada bayangan ya. Kemudian mikronutrien, misalnya kenapa sih dia sangat penting, karena ini kerjanya bisa optimal kalau kayak karbohidrat, lemak, dan proteinnya sudah bisa tercukupi dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya kalau kita makannya nggak bagus, tapi kita makan suplemen yang banyak, itu juga sia-sia, karena dia kayak kita kayak mau beli kayak mau beli boosternya, tapi ternyata mesinnya tuh nggak bagus, jadi sebenarnya sia-sia. Jadi kalau bisa mesinnya dibaguskan dulu, dioptimalkan, baru diisi booster dengan vitamin dan mineralnya. Itu untuk kekebalan tubuh, kesehatan mata, dan juga antioksidan. Berdasar AKG atau angka kecukupan gizi di Indonesia, usia dewasa kurang lebih segini nih, 600 sampai 650 mikrogram. Dari mana aja kebutuhannya bisa terpenuhi? Ternyata yang cukup banyak dari bayam, selada, ini kan yang sayurnya warna-warna ya. Kemudian yang warnanya warna-warni, kemudian bisa dari wortel, kuning telur juga bisa. Tapi hati-hati, kalau jangan kuning, saya suka kuning telur aja ya, nanti malahnya kolesterolnya gitu. Jadi memang harus variatif ya. Selanjutnya vitamin
A, B6 juga sesuai kebutuhan. B6 misalnya dari salmon, ayam, tahu, dan juga alpukat dengan kebutuhan berikut, dan vitamin B12 bisa dari kerang, hati ayam, ikan makarel, salmon, dan juga kuning telur. Jadi kuning telur memang banyak sekali vitamin dan mineralnya selain protein yang cukup tinggi. Nah, lalu ada folat, vitamin C, itu juga itu juga sangat bagus ya, dengan kebutuhan yang berikut dan juga berbagai contohnya. Lalu, nah ini nih bintangnya kita nih dari sejak corona ya, terutama semua orang takut banget. Saya kecukupan vitamin D saya berapa ya? Semua orang takut banget. Nah, kebutuhannya itu sebenarnya berapa sih yang dibutuhkan? Yaitu sekitar 600 sampai 800 IU. Nah, ini bisa dapatkan dari apa aja gitu. Kalau sumbernya itu ada dua sebenarnya, dari sinar matahari dan juga dari makanan gitu. Nah, sumber kalau misalnya saya bahas dulu dari matahari, itu yang bagus dari matahari itu ada UVA, UVB. Yang bagusnya dari UVB. Nah, itu kalau bisa sih jemuran sekitar jam 8 9 pagi, atau sesuai dengan kalau sekarang tuh smartwatch-nya atau handphone tuh biasanya ada tuh yang mengukur UV index yang bagus gitu. Optimalnya kapan? Nah, itu tuh bisa dipergunakan ya aplikasinya, dilihat kurang lebih cukup 10 sampai 15 menit aja gitu ya. Nggak usah lama-lama gitu. Bahkan ada area-area sensitif tertentu tuh boleh cuma kayak sekitar 3 sampai 5 menit aja, itu 2 sampai 3 kali seminggu. Tapi harus hati-hati, beberapa kondisi pada autoimun memang tidak bisa semuanya berjemur. Nah, jadi bisa dioptimalkan dari makanan. Kebutuhannya kan kurang lebih seperti ini. Tapi dari mana nih mau dioptimalkan lagi? Boleh dengan suplemen ya. Tapi sekali lagi, ini bisa maksimal kalau memang makronutriennya dari karbohidrat, protein, dan lemak sudah bisa yang berhubungan dengan negatif dengan autoimun itu sebenarnya beberapa yang bahaya adalah makanan-makanan yang diproduksi pada perusahaan industri makanan tuh sebenarnya yang high process ya, bukannya saya bilang nggak boleh, tapi harus kalau bisa diminimalisasikan atau disesuaikan dengan porsi. Jadi misalnya ada roti, gula, garam, daging-dagingan itu yang kaleng misalnya dan itu bahaya sekali. Kemudian permen-permenan dan juga makanan dengan emulsifier itu sebenarnya bisa meningkatkan mengganggu dari fungsi saluran cerna. Nah, nanti dia akan menyebabkan mudahnya antigen masuk dalam tubuh kita, jadi malah diaktifkan deh dari autoimun kita seperti itu. Ya, jadi kenapa saya bilang hindari minimalisasi. Nah, itu mana nih harus kita hindari? Oh, hari ini aku makan segini, nggak boleh yang bagus karena dari ini kita memang bilang, oh aku 2 hari lalu ingat makan ini. Cara tulis langsung mungkin, atau kalau mau mudahnya sebenarnya bisa catat di handphone, itu bisa dengan meal diary gitu. Jadi nanti kalau misalnya berobat, rutin, kontrol gitu, saat ditanya, kamu makan apa aja? Oh tenang dok, mulai sekarang bisa nih kayak gitu, habis ikut webinar ini, harus bisa ya kayak gitu, tenang dok punya catatannya. Jadi dokternya juga seneng, wah kamu hebat sekali sudah bisa catat. Oh kita tahu ya, jadi planning
Halo. Halo. Iya dok, masih nyambung. Masih nyambung ya? Oke. Sebentar ya. Tadi kayaknya tutup deh. Sebentar, maaf ya. Oke. Sudah ya, saya lanjut ya. Lanjut dok, sedikit lagi. Oke. Ya, nah kemudian bagaimana nih meal diary yang baik itu sebenarnya bagaimana? Yang pertama adalah kita harus memenuhi dari komponennya itu. Komponennya apa yang diketahui, yang harus ditulis yaitu waktu konsumsinya, kemudian jenis makanannya apa aja, kemudian jumlah makanannya berapa, URT-nya sesuai yang tadi saya sebutkan, kemudian kalorinya itu berapa. Jadi mungkin balik lagi ya, biar takutnya ada yang lupa. Nah, jadi tahu nih kalorinya berapa. Ini tadi saya bilang URT ini satu porsi nih. Jadi kalorinya berapa itu udah terbayang ya. Jadi kalau saya misalnya makan kelapa nih 2 potong kecil, berarti URT-nya sudah 100 gitu. Dan lemaknya 10 gram. Gitu, ya. Oke, selanjutnya syaratnya apa aja nih? Harus yang pertama konsisten. Kenapa konsisten? Jadi kalau mau buat tracking itu dia bisa bisa bikin grafiknya nih. Jadi kita tahu loh kok aku makannya kayak makin tinggi sih lemaknya kayak gitu. Loh kok sayurku kayak kemarin lebih turun sih dari hari ini lebih dari yang kemarin. Nah, itu juga jadi motivasi kita untuk lebih baik lagi. Jadi harus konsisten, lengkap juga itu tadi untuk buat grafik dan yang pastinya adalah harus menyenangkan karena kalau kita membuat suatu hal yang sama terus kan pasti kita manusia ada rasa bosan ya. Jadi kita harus buat itu semenyenangkan mungkin. Tuh. Nah, lalu bagaimana cara penghitungannya? Ini mungkin boleh difoto, dicatat, tapi harus didengar baik-baik ya. Jadi cara perhitungannya adalah ada namanya kita menghitung BMR atau kebutuhan dasar, namanya basal metabolic rate. Nah itu jadi untuk laki dan perempuan ini secara umum ya, ini yang bukan dalam kondisi khusus ya, ini untuk maintenance, ini untuk menghitung kebutuhan dari energi laki-laki dan perempuan. Maaf ya, laki dan perempuan. Jadi kebutuhan dasarnya misalnya 66 yaitu 66,5 rumusnya ditambah 13,8 kali berat badan saat ini, berat badan ideal tepatnya, kemudian ditambah 5 kali tinggi badannya, dikurangi sentimeter, laki-laki ya, dikurangi 6,8 dikali usianya kalian sekarang. Laki-laki. Yang perempuan, 655 ditambah 9,6 kali berat badan, ditambah 1,9 kali tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 4,7 kali usia. Ya, dan catat ya, jadi laki-laki beda dengan perhitungan dengan perempuan. Setelah itu udah dapet nih, wah jadi kebutuhan akut itu tanpa beraktivitas jadi kayak diem aja segini nih. Nah, lalu kenapa harus kita kali dengan aktivitas? Karena semakin aktivitas tinggi kan kita harus tambahkan juga semakin aktivitas tinggi, kalori yang dimakan juga harus lebih tinggi gitu. Nah biasanya kalau kalau pasien ataupun yang rawat jalan autoimun, saya biasanya kali 1,2 gitu. Jadi kalau kita sehat boleh dikali 1,2. Kalau jarang olahraga tapi masih ada aktivitasnya itu sekitar 1,4. Lalu kalau olahraga cukup bisa 1,6 hingga kalau paling aktif itu sekitar kali 2. Jadi misalnya kebutuhannya sekitar 1.200 kali 2 berarti kalau dia benar-benar aktif banget bisa sampai 2.400 kilokalori makannya. Ya, itu sebenarnya lebih ke apa namanya kesesuaian masing-masing. Jadi yang susah berubah ataupun tidak berubah itu biasanya kebutuhan dasarnya karena tergantung dari kecuali berat badannya berubah ya, berat badan, tinggi badan, usia. Kalau tinggi badan memang udah dewasa, udah yang berubah paling berat badannya. Dan nah untuk menghitung persentase nutrien, kalau protein untuk gizi seimbang itu sekitar biasanya 15% dari total kalorinya. Jadi yang sudah dikali 1,2 kan dapat total kalori sehari. Nah, proteinnya kalau bisa itu 15%. Nah, 15% itu berapa? Misal nih kalorinya 2000. Jadi 15%
kali 2.000 itu berarti sekitar berapa ya? 3.000 ya. Berarti sorry kok 3.000? 300 kilokalori. Nah, 300 itu sekitar 75 gram ya. Jadi kalau protein itu 1 gram sama dengan 4 kilokalori. Gitu. Kemudian karbohidrat juga sama, 1 gram itu sama dengan 4 kilokalori. Jadi karbohidrat itu sekitar saya biasanya 50-60% dari total kalori gitu. Jadi tinggal dikali aja dapat berapa kalori, itu kemudian dibagi 4, dapat tuh gramnya. Jadi itu udah termasuk dari makanan dan minuman ya. Kemudian lemaknya sekitar 15 sampai lemak biasanya saya 15 sampai 25 lah. Tapi kalau bisa 20 lah ya, 20 sampai 25. Ini 20 ya maksudnya. Sorry. Ini 20 maksudnya, sorry. 20 kali total kalori. Jadi berapa gram gitu. Nah, ini udah ya, udah dihafal ya, dicatat. Selanjutnya nanti harus bisa ya belajar ngitung buat di rumah. Kalau lupa, foto aja juga boleh, nggak apa-apa. Nah, meal diary-nya gimana nih? Jadi ini kayak gambaran sederhananya. Jadi boleh bikin dari buku, atau saya lihat banyak di e-commerce sudah banyak jual ya buku-buku meal planner atau meal diary, itu bisa juga dicatat. Bahkan mereka juga bikin kayak meal wrap. Jadi kayak dalam seminggu belanja apa aja bisa dicatat, terus untuk bikin berapa menu itu juga udah. Industri sekarang sudah sangat kreatif. Jadi jam makannya, kalau saya senangnya sih ini makan pagi, siang, malam, tapi dengan selingan gitu. Jadi biar nggak banyak makan juga. Jadi makanannya apa aja, misal nasi nasi putih gitu. Kemudian daging ayam, dada ayam gitu. Jumlahnya 1 porsi. Nah, 1 porsi tadi kan nasi yang di awal itu nasi sekitar 1 porsi 175 kalori. Boleh nih dicatat 175 kalori di sini gitu bisa. Kemudian daging ayam 1 porsi 75 kalori itu bisa. Ya, kemudian selingannya saya makan biskuit gitu. Biskuit apa gitu, di kemasannya bisa dilihat tuh misalnya per keping atau per 100 gram berapa kalori. Nah, biasa boleh dicatat juga di sini gitu ya. Nanti sampai ini jam makan yang untuk maintenance biasanya yang secara umum ya, saya contohnya di sini, kemudian total nanti ditulis di sini. Nah, kenapa air juga penting? Jadi minum air itu udah termasuk dari misalnya makan kuah sop, kemudian minum jus, itu juga ada airnya, sama minum air putih. Itu kurang lebih sih kebutuhannya biasanya kalau kurang dari 40 tahun sekitar 35 sampai 40 cc atau mililiter per hari. Tapi kalau udah 40 tahun atau lebih, itu sekitar 30 sampai 35 cc per hari. Ya, kemudian, kok lebih dari 40 tahun, lebih dari 60 tahun, maaf. Lebih dari 60 tahun, maaf ya. Ini tambahan minum airnya kalau kurang dari 60 tahun, 35 sampai 40. Ini lebih dari 60 tahun. Oke, nah ini contohnya nih kayak yang tadi saya bilang. Nah, nasi ini misalnya saya makan kita seral total nanti ditambah jadi berapa kalori gitu. Ingat-ingat lagi totalnya berapa butuhnya. Jadi bisa kebayang misal makannya kelebihan sampai 2.600 padahal kebutuhannya cuma 2.000. Nah, besoknya berarti harus mangkas gitu. Ya. Nah, jenis makanan autoimun itu gimana? Jadi dalam memilih jenis makanan, kalau misalnya kita mau tahu kita toleransinya bagus apa enggak, konsumsi berapa kali, lalu ada reaksi-reaksi pada tubuh enggak? Kalau misalnya ada, coba hindari selama 5-6 hari gitu. Kalau misalnya belum tes ya. Jadi kalau misalnya membaik, jadi itu makanan yang harus kita hindari. Nah, kemudian misalnya makan dalam porsi kecil, untuk jenis makanan tersebut, misal 1 sendok teh, tunggu 15 menit, kita evaluasi responnya bagaimana. Jadi makannya jangan langsung banyak gitu. Takutnya kalau nanti ada reaksi bagaimana, takutnya malah hipersensitivitas, sensitif banget, nanti malah autoimunnya kambuh. Kalau muncul gejala stop, kalau nggak ada gejala boleh tambah porsi lagi. Gitu. Ya, kalau nggak ada gejala seterusnya bebas untuk dimakan. Itu sih untuk meal diary. Jadi tahu juga nanti kalau misalnya lupa, aduh aku makan apa ya gitu. Nah, dengan diary itu untuk
Indonesia. Yang poinnya adalah konsumsi makanan sehat, gizi seimbang, dan yang paling penting adalah kandungan antiinflamasinya. Bila tidak cocok dalam suatu makanan tertentu, bisa mencari alternatif dan dibatasi. Karena segitu penting pola makan, dan yang terakhir adalah kita harus menyesuaikan atau kembali konsultasi ke dokter masing-masing untuk obat dan dosisnya. Selain itu juga kita harus tahu bahwa lifestyle selain makanan juga dipengaruhi oleh aktivitas berolahraga, tetap aktif, kurang lebih kalau berdasar WHO secara normal minimal 150 menit per minggu, dan pastinya adalah istirahat cukup, tidur cukup untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Ya, mungkin demikian dari yang saya dapat sampaikan, bahwa bagaimana pentingnya nutrisi dan autoimun, dan untuk memantaunya, kalian harus bisa membuat suatu meal plan dan mencatat dalam suatu meal diary. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan setelah ini bisa diterapkan dan lebih menjadi smart dalam perhitungan kebutuhan dalam tubuh. Ya, makasih dok. Saya berasa kayak sekolah dok. Catatannya banyak banget. Jadi ya emang penting ya dok mengetahui dan mencatat apa yang dikonsumsi. Dan ya tadi kan dokter juga menekankan semuanya bersifat individual ya dok ya. Betul Mbak Mira. Ya. Ya karena kan yang paling sulit sebenarnya kalau di penyintas autoimun tuh mereka dietnya itu mencoba membatasi makan ini gitu. Malah yang dikhawatirkan malah nutrisinya ya dok ya jadi kurang optimal gitu ya. Oke, teman-teman, pertanyaannya udah banyak banget sih dok. Di kolom chat udah berisik banget gitu. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu ke pembicara kedua ya. Saya mengundang Cici. Hai. Yeay! Cici Panda sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi. Sebelumnya ini virtual backgroundku kayaknya ada sedikit kesalahan karena aku nggak punya green screen. Jadi aku alisnya agak biru-biru gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya juga bermasalah sinyal ya. Itulah resiko ya. Tapi kan kita niat baik. Jadi yang seperti itu mah dianggap angin lalu aja Ci, nggak apa-apa background. Oke, sebelumnya ini Mbak Mira di aku putus-putus, kayaknya koneksi aku lagi nggak stabil nih ya. Aku putus-putus kah? Halo Dokter Mira. Ci, udah gabung lagi belum aku? Cici. Mungkin aku bisa ini sebentar ya sambil nungguin Dokter Mira lagi. Mungkin koneksinya Dokter Mira kali yang lagi agak terganggu. Kalau saya kedengeran nggak? Aku aman ya. Aku dari tadi lagi berusaha coba gonta-ganti. Aku udah masuk belum? Oke, kalau gitu aku langsung ngomong. Cici, suara aku udah masuk belum? Kata yang lain sih jelas semua, tapi suara aku udah masuk belum ya? Ini aku antara pengen langsung ngomong, tapi antara ragu, ini koneksiku. Jadi buat teman-teman coba boleh tolong komentar di kolom chat, apakah bisa menjelaskan suara aku udah masuk belum ya? Atau memang koneksiku yang harus diganti? Sudah jelas semua. Oke, berarti koneksiku juga bermasalah. Bentar. Suara masuk nggak? Jadi kayaknya kita udah berhasil masuk deh. Sudah berhasil sekarang? Berhasil, Ci. Asik. Oke, Ci. Siapa sih yang nggak kenal dirimu ya? Siapa sih yang nggak kenal dirimu? Dirimu mau disebutnya apa? Pekerja seni lah ya. Iya, pekerja seni. Betul. Udah MC iya, penyiar radio iya, dubbing juga ya, dubbing film ya. Iya, dulu aku sempat dubbing film juga. Gitu, sibuk. Pertanyaan aku, kenapa bisa nyangsang ke acara ini?
Emangnya dirimu ada autoimun? Pastinya. Loh, kok bangga? Jadi aku itu Cerita. Jadi aku itu kena autoimun akhirnya terdiagnosa itu di tahun 2015 setelah melalui perjalanan yang cukup panjang ke dokter spesialis kulit, ke dokter internis, semua bilangnya alergi. Oh, ini alergi biasa. Oke, aku sedikit flashback sebelumnya. Jadi gejala di aku itu yang muncul adalah aku gatel kayak orang biduran. Kayak orang biduran, gatel. Cuman lucunya itu nggak di semua badan, tapi di tangan, di punggung, sama di kaki. Nah itu gatelnya itu, aku ingat banget selama 40 hari. Kenapa aku bisa ingat 40 hari? Karena berdekatan dengan meninggalnya mertuaku, sampai kita doa 40 harian, itu tuh alerginya nggak hilang-hilang, gatalnya kok nggak hilang-hilang. Dan aku bisa bangun tidur dengan keadaan tangan agak bengkak karena aku garuk. Karena gatalnya itu nggak aku ngerasanya kok gatalnya kayak di dalam gitu. Kalau di luar kan gatal digaruk, abis itu enak. Ini digaruk, kok rasanya kayak ngambang, nggak enak. Oke, terus itu aku udah berobat ke dokter tuh waktu itu, tapi belum ada perbaikan. Aku cuma dikasih steroid lagi. Sampai akhirnya aku ketemulah sama seorang profesor. Beliau itu pokoknya internis, tapi subspesialisnya di alergi dan imunologi. Langsunglah sama beliau disuruh stop segala macam obat. Habis itu disuruh tes alergi dulu. Setelah hasil tes alerginya keluar, dan ternyata hasil tes alergiku tuh semua angkanya 0. Aku nggak punya alergi apapun. Langsunglah beliau bilang, oke, ini kamu harus tes ya. Aku mulai dari toraks, di biopsi kulitnya, pokoknya melakukan serangkaian tes yang harganya mahalnya naudzubillah min dzalik ya, tapi demi kesehatan. Akhirnya terdiagnosa. Masih misteri, jadi kan berusaha mencari jawaban. Iya, betul, karena memang autoimun ini tricky kan sebenarnya. Kita nggak bisa cuman karena 1-2 simptom langsung dibilang autoimun, memang harus ada serangkaian tes. Ya udah, akhirnya setelah aku tes, keluar hasilnya, ya udah langsung ketok palu, Cici tanda autoimun, jenisnya adalah vaskulitis, yaitu peradangan syaraf di bawah kulit. Itu tahun 2015, aku ingat banget. 2 tahunan ya, Ci ya, memecahkan misterinya. Mecahin misterinya lumayan lama, tapi ternyata setelah aku flashback ya, sebenarnya gejalanya tuh udah cukup lama, tapi aku nggak aware. Aku sering sariawannya bisa sampai 4 loh di mulut. Jadi aku tuh kadang-kadang kalau syuting, kan bayangin aku kan presenter ya, kerjanya tuh ngomong terus. Tapi sariawan ada 4 di mulut. Kebayang nggak itu harus kayak gimana? Katanya, oh kurang vitamin C, kurang ini. Oke, semuanya diajar, tapi kenapa sariawannya selalu persisten muncul ya? Terus juga setelah aku flashback lagi sebelum terdiagnosa, aku ngerasa aku mood swing-nya parah ternyata. Gitu, itu yang aku rasain. Terus sama gampang capek. Capeknya tuh bener-bener kayak capek abis kerja 3 hari nggak tidur. Cuman orang kan bilangnya, oh itu karena lu pengaruh umur, emang kalau udah 30 lebih mah gampang capek. Jadi kayaknya semua tuh berusaha dinormalisasi gitu kan. Jadi begitu dapat diagnosa, akhirnya semuanya baru make sense. Oh, pantesan gue gini, gitu. Ci, aku kan lihat-lihat di internet ya. Sekarang katanya di Bali. Aku udah tinggal di Bali, dan aku tinggal di Bali itu udah 4 tahun lebih dari tahun 2000. Ini ada hubungannya nggak? Ada hubungannya nggak dengan autoimunmu? Sebenarnya nggak tinggal di Bali. Oh, nggak ada. Aku kirain apa? Tadi kan Ci bilang parah-parahnya pas lagi ada kejadian keluarga yang meninggal. Apa itu karena stres, terus dirimu pindah ke Bali demi menenangkan diri gitu? Sebenarnya. Oh, nggak ya? Kirain. Bukan, aku pindah ke Bali karena suamiku mau pindah ke Bali. Tapi bukan karena aku stres di Jakarta, enggak sih. Oh, enggak ya. Oke lah.
Tapi jadi waktu masih mau berusaha menegakkan diagnosa kan gejala-gejala udah ada tuh, tapi kan tetap lah ya berusaha, udahlah nggak apa-apa, apalagi semua orang juga bilangnya itu mah faktor umur ya, lu kecapean gitu-gitu doang ya. Ci, ini kan kita tadi dokter Diandra jelasin tuh tentang makan sehat dan sebagainya. Dirimu ada nggak sih momen-momen yang dirimu tuh akhirnya memutuskan gitu, gue harus sehat? Oh iya dong, jelas. Kadang-kadang memang manusia itu butuh dapat sebuah benturan yang agak keras baru akhirnya kita mau berubah ya. Dan aku termasuk yang seperti itu. Gue harus ada yang berubah dalam. Begitu aku didiagnosa autoimun, kemudian banyak yang bilang autoimun itu nggak bisa sembuh. Itu adalah sebuah kondisi yang kamu harus deal with it with your whole life. Nah, aku itu termasuk orang yang kalau digituin, aku malah yang kayak, masa sih, gue nggak percaya sih, nggak mungkin. Aku maksudnya gini, aku ada di satu titik yang kayak ngerasa gue nggak mau sih tergantung obat seumur hidup. Pertama mahal. Kedua, aku capek setiap 2 minggu bolak-balik ke dokter. Kemudian harus ngerasain yang namanya moon phase, kemudian aku tahu kita konsumsi obat apapun dalam jangka panjang, nanti akan ada efek buruknya gitu kan ke badan. Akhirnya aku mulailah belajar dan cari tahu gitu. Nah, jadi menurut aku ya, buat teman-teman nih yang kalau memang sesama penderita autoimun ada di sini, datang ke acara seperti ini, dengar tadi penjelasan dari Dr. Diandra, itu juga merupakan salah satu upaya supaya kita cari tahu nih, apa sih yang bisa kita rubah. Pola makanku, aku rubah. Mungkin kalau ditanya, mungkin dari 100% pola hidup sehat pada saat aku terdiagnosa autoimun, aku berubahnya itu baru 50-60%. Tapi efeknya udah lumayan? Efeknya udah lumayan. Jadi aku langsung cut tuh yang namanya, dari dokterku juga bilang, pokoknya segala sesuatu yang mengandung pengawet, pokoknya 3P, pengawet, pewarna, sama pemanis buatan, itu harus cut. Dan butuh waktu memang, apalagi pemanis, karena ternyata kan kalau kita udah terbiasa konsumsi gula, badan kita itu juga kecanduan. Jadi bukan cuma masalah willpower doang nih. Jadi setelah aku pelajari, kenapa sih kok gue craving yang manis-manisnya kok susah ya? Oh ternyata kecanduan gula itu mirip-mirip sama kecanduan narkotik, serem ya. Itu yang aku dapat ya ilmunya ya. Makanya akhirnya aku ngerti, oh oke, memang ternyata butuh proses. Akhirnya aku sempat didampingi oleh dokter gizi untuk tujuannya untuk ngurangin palet rasa manis di mulutku. Kebayang nggak dulu kok kalau minum kopi, aku udah harus kasih susu, aku harus kasih 4 sendok teh gula. Kebayang nggak? Padahal udah pakai susu ya? Padahal udah pakai susu. Dan aku minum itu setiap hari. Itu baru di kopi. Padahal tadi dokter Diandra bilang maksimal 5. Dan aku sadarnya di mana? Betul, meal diary. Kalau ditanya sekarang, aku udah nggak pakai meal diary. Karena aku sudah terbiasa, jadi aku udah mulai udah otomatis ya, udah otomatis. Sekarang tuh kalau mau makan, aku udah otomatis. Makanya untuk orang-orang yang mungkin belum mengerti gitu ya, mereka kadang, gila lu ribet banget sih mau makan sampai dilihat labelnya. Atau kalau aku ke toko makanan nih, aku mau makan kue, aku tanya, ini ingredientsnya ada apa aja ya? Ya aku nggak nanya, ini gulanya berapa gram ya? Ini enggak. Tapi aku harus tahu, oh saya masih pakai gula putih, oh oke, dia masih pakai gula putih. Karena akan beda tentu, oh saya pemanisnya udah pakai kurma nih, oh oke, akan ada beda lagi gitu pertimbangannya. Jadi aku ingat banget awal-awal itu aku memang pakai meal diary. Selama 1 bulan konsisten full, aku tulis apapun yang aku makan, apapun yang aku minum, itu aku tulis. Dan ternyata setelah diobservasi sama dokternya, tau nggak aku kebanyakan makan apa? 1, gula. 2, buah. Oh, justru malah dirimu berusaha sehat, banyakin makan buah, ternyata buah itu salah, kata dokternya. Kebanyakan. Karena aku kalau makan buah, makan anggur, itu bisa 1 kilo sehari. Karena dalam mindset buah itu sehat. Sehat. Jadi, ini yang namanya jebakan sehat. Loh, buah kan sehat. Makanlah sebanyak-banyaknya. Tapi ya itu dia, balik lagi ke tadi. Dokter Diandra udah senyum-senyum dia. Nah, sih udah ketawa-ketawa.
Jadi apa yang ternyata kalau mau dibilang sehat tapi semua yang berlebihan, impact-nya juga nggak bagus gitu buat badan. Oh, kombucha kan bagus, itu adalah probiotik alami, minum setiap hari. Ternyata badanku nggak sanggup. Nah, itu baru ketahuan setelah aku bikin meal diary, meal plan. Aku waktu itu belum bikin meal plan, aku baru bikin meal diary. Dan ketika aku review bareng sama dokternya, aku juga, wah, gila ya, ternyata gue kok gitu banget ya makannya ya. Sehat banget menurut diri. Sehat banget menurut aku. Makanya sekarang ya kadang-kadang orang kalau ngomong gini ke aku, enggak, gue makannya sehat kok. Aku pasti gini, yakin. Bener seperti dokter Diandra bilang, orang tuh suka nggak ngeh. Gue makan tepung juga sedikit kok. Tapi ternyata setelah dibikin meal diary-nya, pagi dia makan roti, siang dia makan risoles, nanti ada makan lagi bakmi. Cuman karena nggak dicatat dan nggak aware, jadi ngerasanya kayak enggak kok, gitu. Jadi buat aku, meal diary itu salah satu kunci untuk kita mulai makan sehat. Jadi emang mesti rajin mencatat dulu, terus mulai membiasakan diri. Tapi habis itu jangan lupa dievaluasi. Apakah yang dilakukan selama itu sudah benar apa belum? Jangan cuma dicatat doang terus nggak lapor. Catat sampai gitu, misalkan minum teh, gulanya 2 sendok teh gitu. Atau minum apa, gulanya aku kasih berapa. Awal-awal tuh memang rasanya ribet, karena kita nggak terbiasa kan. Kita kan terbiasa makan apapun, gue lapar ada apa di depan mata, kita makan. Gitu. Kalau aku nggak sempet catat, biasa aku foto makanannya. Kayak misalnya gini, makan ketoprak. Ntar dulu nih, oke makan ketoprak. Tapi ternyata makan ketoprak, kerupuknya 1 mangkok. Orang kan suka nggak yang kayak gitu-gitu kan. Iya, aku makan ketoprak kan ada sayurnya. Iya, ternyata togenya sejumput, yang banyak adalah bihun sama apa tuh ketupatnya gitu. Jadi makanya kadang-kadang aku foto juga, jadi kadang-kadang bisa kelihatan tuh komposisinya. Iya sih lu makan ketoprak, tapi ini kenapa di sebelahnya ada kerupuk 1 mangkok ya? Gitu. Ci, ini ada yang nanya nih. Ada yang nanya, apa tantangannya? Apa tantangannya sih pas buat meal diary dan mengaplikasikannya? Karena kan itu kontradiktif sekali dengan makanan yang biasa kita konsumsi. Oh, mungkin gini kali, Ci, kan kayak misalnya dirimu kan kalau misalnya lagi event, kan makanan tuh disediain tuh. Kalau kayak gitu. Padahal kamu mungkin udah berencana makan apa. Nah, itu kayak gimana tuh? Apa kamu bekal atau memang kamu makan tapi nanti kamu catat? Gitu. Ini aku flashback ya. Jadi Cici Panda yang sekarang adalah Cici Panda yang sudah berproses dari tahun 2015, berarti udah 6 tahun. Kalau ditanya yang sekarang, aku bisa nggak makan di event. Jadi misalnya aku selalu MC wedding, aku tahu nih aku MC wedding, kebetulan sekarang aku juga ngejalanin intermittent fasting, jadi aku makan start jam 11, tapi gini ya, yang aku sharing seperti balik lagi ke dokter Diandra bilang, setiap orang berbeda. So you have to know yourself, kenalin diri sendiri dulu kemampuannya seperti apa. Nah kebetulan saat ini aku sudah menemukan pola yang tepat buat aku saat ini. Aku ternyata tidak nyaman kalau harus sarapan. Aku ngerasa lebih begah. Aku lebih suka olahraga dulu di pagi, kemudian aku baru mulai makan jam-jam 11. Kemudian aku berhenti makan di jam 5 sore. Gitu, karena biasa aku kan tidur jam 9, jadi 4 jam sebelum tidur tuh aku pengen perutku kosong karena aku ngerasa aku lebih cepat pules. Oke. Kemudian soal kalau lagi di event. Jadi aku ada beberapa cara. Kalau kayak aku MC wedding, aku harus standby jam 5 sore kan. Kemudian aku mulai kerja jam 7, selesai jam 10 malam. Aku udah nggak makan di event, karena jam 5 adalah jam terakhir aku makan. Jadi aku datang ke sana dengan keadaan udah kenyang. Kalau lapar pun juga, aku biasa gini, misalkan aku, waktu jam 7:30 aku lapar ya, aku coba minum dulu. Either minum air putih atau minum green tea. Kalau ternyata aku ngerasa, oh enggak deh, ternyata aku cuman haus. Karena kadang-kadang badan kan gitu, sinyal lapar sama sinyal haus tuh kadang-kadang
menurut kalau di badan aku ya, kadang-kadang aku rasanya lapar, tapi ternyata begitu aku minum air putih, oh enggak deh, ternyata gue cuma aus nih. Gitu. Oke, kemudian strategi kedua, kalau ternyata aku jam 5 belum sempat makan nih dan aku lapar banget. Aku akan cari makanan teraman menurut aku. Misalnya kayak waktu itu baru kejadian, aku lapar banget. Pilihan makanannya nasi box atau roti. Jadi ada dua box, pilihannya roti atau nasi. Aku akan pilih nasi dibanding roti. Karena aku tahu di roti itu udah ada tepung terigu, mereka pakai gula, kebetulan badanku nggak bisa terima susu sapi. Nah, jadi kalau aku tuh begitu ngeliat makanan, ini sekarang nih di otakku udah langsung menganalisa, oke, dari semua ingredients-nya, mana yang paling bisa aku terima? Oh, yang paling bisa aku terima yang situ. Oh, yaudah aku makan yang itu. Misalnya sama-sama tepung terigu nih. Oke, sama-sama tepung terigu. Aku analisa lagi nih. Oke, satu roti coklat, satu cake. Oke, aku pilih roti coklat. Kalau memang dihadapi dengan situasi seperti itu ya. Tapi lagi-lagi ngomong ini dalam kondisiku karena aku udah remisi. Kalau misalkan mungkin aku sharing dengan kondisi aku yang saat itu masih tahap pengobatan, pasti akan beda lagi. Nggak ada tuh buat aku kayak, gimana? Ya nggak bisa bawa makanan dari rumah. Kalau udah tahu mau kerja, aku bawa ransum dari rumah. Gitu. Memang butuh proses berarti, jadi nggak instan, butuh proses dan dengan pendampingan dokter ahli. Betul, butuh proses. Oke, ya ampun Ci, kaget juga sih sebenarnya, kaget. Ada yang komen, Cici kok kurusan gitu, kurusan itu berarti sehatan apa Ci? Aku justru merasa saat ini aku ada dalam kondisi terfit aku. Karena, nah lagi-lagi di kucingku, maaf ya. Iya, itu ada yang salah buat kucingnya katanya. Salpok sama kucingnya. Kalau mau tampil memang. Oke, kan aku bilang, nih yang diajak ngomong sekarang lagi-lagi adalah cicipannya yang sudah berproses selama 6 tahun. Ketika aku terdiagnosa sakit autoimun, yang aku rubah cuma pola makan. Tapi aku tidak menyentuh ranah yang lain. Lagi-lagi tadi Dokter Diandra udah bilang, ingat pola hidup sehat itu nggak melulu pola makan. Tapi ada pola tidur, pola gerak, bagaimana dengan pola pikir kita. Cuman kalau kita langsung ngurusin semuanya, rasanya tuh kayak, kok banyak banget yang harus dirubah. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa. Gue harus olahraga sehari 30 menit, lama banget. Nggak sanggup. Baru bangun aja kayak, olahraga males banget. Gitu. Makanya aku ngelakuin itu cicipan dari awal kali seperti itu ya. Iya, benar. Aku akhirnya melakukannya secara bertahap tanpa sengaja. Karena waktu itu aku dulu belum terinfo. Kalau kita harus olahraga, pola tidur juga cukup. Dulu aku kan syuting. Kalau jam 5 pagi bisa pasang slot nggak Pak? Selesai jam 8 malam atau jam 10. Habis itu aku pulang nyetir sendirian 1,5 jam, tidur cuma 3 jam, 4 jam, habis itu besoknya bangun gitu lagi. Aku nggak tahu kalau itu tuh ternyata nggak bagus. Oke, long short story, aku mulai perbaiki dengan pola makanku. Tahu nggak, aku baru mulai ngeh kalau olahraga itu butuh adalah 8 bulan belakangan ini. Padahal tadi prosesnya 6 tahun, Ci. 5 tahun pertama berarti makanan aja ya? Makanan aja dan olahraga tapi on-off. Ya olahraga karena ya udahlah olahraga, ya udahlah yang penting gue gerak seminggu sekali, seminggu 2 kali. Tapi kalau sekarang ditanya, aku udah di tahap yang kalau nggak olahraga rasanya nggak enak. Karena ketika olahraga, setelah aku konsisten 8 bulan, kok aku ngerasa lebih fit, ngerasa energiku di atas, ngerasa lebih happy. Jadi kalau ditanya, dan sekarang aku udah di tahap yang kalau misalkan mau pergi nih nongkrong, aku pasti akan minta boleh nggak kalau dimajuin jamnya. Karena sebisa mungkin jam 9 aku udah mau tidur, mentok jam 10. Nggak ada lagi tawar-menawar kayak, film bagus nih, enggak. Karena aku tahu kok badanku butuh, gue nggak bisa sih korting jam tidur gue. Pun kalau misalnya karena ada kerjaan kepepet nggak apa-apa, sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau sesekali itu akhirnya jadi tiap kali, pasti badan kita akan protes. Dan aku udah nggak mau lagi tuh dibalik ke
ke masa-masa itu aku udah nggak mau. Masa-masa sariawan, masa-masa moodnya nggak enak, masa-masa capek, masa-masa lemes, aku udah nggak mau gitu balik ke masa itu. Dan buat teman-teman, aku itu mulai olahraga dari 3 menit loh, Mbak Mira. Beneran cuma 3 menit doang di awal. Daripada meniatkan 30 menit keburu males ya. Mendingan 3 menit aja dulu. Karena kalau 3 menit di otak aku kayak, ih cuma 3 menit gue bisa lah. Dan ternyata tanpa aku sadari ketika aku mulai 3 menit dan akhirnya jadi habit, lama-lama malah aku pengen, 5 menit bisa nih gue. Dari 5 menit, 10 menit, 20 menit, dan sekarang aku bisa konsisten di 30 menit. Tadi kan ngomongin, ya semangat. Ci, ngomong-ngomong semangat nih, tadi kan ngomongin tentang dirimu mulai mencatat dari sejak 6 tahun yang lalu. Kita juga nih lagi ada lomba juga nih. Nah, dirimu kasih motivasi nih buat teman-teman yang masih berjuang, yang mungkin ini baru hari pertamanya mungkin, atau mungkin baru setahun, tapi masih nggak tahu mesti apa sih yang dihentikan makanannya gitu. Ci, kasih motivasi, Ci. Oke, jadi buat teman-teman, buat aku mencatat apa yang kita makan itu adalah langkah awal dari pola hidup sehat. Karena memang apa yang kita makan itu sangat mempengaruhi dari overall kesehatan kita. Awal-awal terdengar ribet, ini malah menurut aku bagusnya dibikin lomba, jadi ada motivasi buat dapat hadiahnya ya kan? Wah, ada Ci, ada lombanya, tenang. Nah, udah buat kesehatan kita sendiri, udah gitu malah dikasih hadiah lagi. Karena dari pengalaman aku pribadi, dengan mencatat apa yang kita makan, kita tuh beneran akhirnya menjadi lebih aware. Pertama, kita lebih aware dengan apa yang masuk ke mulut kita, baik makanan ataupun minuman. Dan yang kedua, kita jadi akhirnya nanti nih, jangka panjangnya, kita bisa develop lebih kayak cari tahu mana sih makanan yang ternyata responnya nggak bagus ke tubuh kita. Karena apa yang bagus, misalnya gini, oh kamu harus makan banyak nanas, karena nanas itu bagus. Belum tentu si nanas itu bisa diterima di badan kita dengan baik. Ini aku kasih contoh diriku. Aku bisa makan nanas, tapi kalau udah terlalu banyak itu orang bilang, kalau lu makan 5 nanas ya iyalah, enggak. Aku misalkan makan 1 mangkok kecil nanas, setiap hari aku makan, pasti aku mulai sariawan. Kalau ditanya kenapa bisa gitu, nggak tahu. Aku juga nggak punya penjelasan ilmiahnya, tapi aku tahu dari mana pada saat aku bikin si meal diary ini. Cici Panda sekarang nggak makan nasi? Enggak. Kenapa? Karena aku perhatiin setiap kali aku habis makan nasi, aku kenyangnya pasti bloated. Kenyangnya nggak enak. Nggak enak, jadi perutnya nggak nyaman. Cici Panda kenapa nggak makan tepung? Kan kalau nggak sakit celiak boleh makan gluten. Betul. Tapi ternyata aku kalau makan gluten, nggak usah terlalu sering deh, 3 hari berturut-turut aku makan ya. Dengan 1 cake misalkan, tahu kan 1 slice cake lah segitu doang. Aku makan dengan slice segitu 3 hari berturut-turut. Kepalaku mulai migrain, aku kentut terus. Masa artis kentut-kentut, Bu? Repot ya. Dan kadang-kadang baunya tuh kayak, kok gue ngerasa bau kentut gue nggak manusiawi banget. Aku tahu itu dari mana? Dari meal diary. Dan akhirnya aku jadi bisa bikin boundaries. Walaupun mungkin buat ini kejadian yang aku alamin ya. Jadi kalau teman-teman sampai ngalamin, kalau nggak ngalamin ya alhamdulillah. Tapi kalau sampai ngalamin harus semangat. Aku tidak jarang aku menerima komentar, ih lebay banget sih. Jadi orang tuh makan jangan terlalu banyak pantangannya, tahu nanti malah badannya nggak kuat. Tapi karena aku udah tahu diri aku udah bikin meal diary, jadi aku nggak cuma ngira-ngira doang, aku punya kayak nih loh, gue ada bukti tertulisnya yang nggak usah dijelasin ke orangnya. Tapi itu bikin diri kita makin, ya udah, kalau lu mau berprinsip seperti itu silahkan. Tapi kan ketika kita kenapa-kenapa badannya kita sakit, kan yang ngerasain sakit kita. Mau dia bayarin juga tetap aja badannya kita nggak enak, ya kan? Jadi harus semangat. Iya.
Tuh teman-teman, kata Cici Bana harus semangat. Butuh proses, Oke, merasa ribet. butuh proses gitu. Dan ya Cici juga kan orang yang tampil ya, maksudnya tampil jadi otomatis ya apa ya, ya benar-benar harus ngejaga ya. Karena hal-hal simpel ya, masa lagi nge-MC gatel-gatel kan nggak mungkin Nah, gitu bener. kan ya. Masa lagi Ya, nge-MC jadi banyak perutnya bloated? bener-bener. Iya. Itu dia. Oke, makasih ya Ci udah sharing ke kita. Wow, jadi makin amazed banget nih sama Cici. Butuh ternyata di tengah kesibukannya masih bisa menyempatkan untuk merutinkan selama 6 tahun itu gitu, menjaga makanannya dan gaya hidup sehatnya itu. Mantap Cici. Oke, makasih Cici. Tuh Dokter Diandra kayaknya apa? Kalau sekalian ini karena di Bali udah jam 11:30, aku nanti mau kerja, jadi aku harus lanjut lagi untuk bersiap-siap. Jadi aku sekalian mohon pamit mundur. Tadi pertanyaannya ya nantilah ya dijawab-jawab. Tadi mostly kayak gitu sih, apa tantangannya yang kayak gitu kok tadi pertanyaannya mah. Oke, makasih ya Ci. Ini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak aku sudah bisa pamit mundur. Kita foto dulu. Oh, oke. Ini ada dari Hanifah Saraswati nanya obat dokter untuk autoimunnya. Aku dulu dikasih steroid, terus dikasih MTX. Tahu MTX nggak? Tahu. Mereka lebih pintar sih, para penyintas itu. Ya, aku dikasih MTX. Oh iya, satu lagi. Aku sekarang minimal setahun sekali aku pasti cek lab. Tuh. Prodia, tolong ya di endorse, tolong ini. Nanti Ci, kita juga ada voucher Prodia, jangan salah. Oh gitu. Aku rutin sih. Pokoknya acaranya bakalan seru banget. Benar. Oke, kita mau foto bareng dulu. Yasmin, bentar saya manggil teman saya dulu. Yasmin. Ayo yuk, kita foto bareng. Kita foto dulu yuk teman-teman. Dibuka dulu videonya. Sebentar. Udah buka semua belum Yasmin? Nih, yuk buka videonya ya. Yasmin, kalau udah mau mulai foto silakan. Oke sih. Ayo, masih ada yang mau ke videonya lagi? Ya, segini dulu aja ya. Oke, kita mulai ya sesi fotonya pertama. 1, 2, 3. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Terakhir nih, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Yasmin. Terima kasih Cici. Thank you. Semoga sukses ya acara hari ini. Sama-sama. Bye-bye. Bye. Hai dokter. Halo Ci. Terima kasih ya. Sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih Cici. Oke. Tadi Dokter Diandra udah bahas tuh sampai sedetail itu tentang pentingnya catat-mencatat. Cici Panda juga sudah membahas tuh pentingnya catat-mencatat. Kalau saya kadang dirapel. Hari ini makan apa ya gitu, tapi saya nyatetnya ntar malam, akhirnya saya lupa. Nah, ternyata ada aplikasinya nih. Tadi kan Dokter Diandra bilang, ayolah sekarang tuh udah banyak. Kalau di e-commerce juga banyak lah buku-buku kecil, tapi mungkin kalau buku ribet, nah, ternyata ada aplikasinya. Dari Karevo mau menjelaskan tentang meal diary. Mbak Aurora. Oh, Yasmin yang mau share. Oke. Oke, aku share screen ya. Ya. Lihat. Udah Yasmin. Mungkin aku juga sekaligus sharing-sharing tentang fitur-fitur lain ya, karena di Careful ini nanti aku bakal jelasin bakal banyak banget fitur. Tapi aku bakal cerita sedikit tentang melihat melalui catatan kesehatan. Oh ya, sebelumnya perkenalin aku Yasmin Salama sebagai produk spesialis dari Careful.
aku pengen nanya sedikit nih. Coba mungkin dijawab masing-masing aja ya. Kapan terakhir kalinya Anda ingat kalau lagi pusing? Aku sih mungkin, kalau aku sendiri kayaknya aku ingat sih, mungkin kayaknya kemarin aku agak pusing tuh kemarin malam. Tapi ingat nggak dalam sebulan pusingnya tuh berapa kali? Nah, susah kan? Susah banget udah apa namanya ngitungnya berapa kali. Nah, ini tuh sebenarnya sebuah tantangan banget nih, terutama aku sendiri kan juga apa namanya autoimun. Jadi aku tahu banget nih kalau misalnya apa namanya pas kita lagi ke dokter nih, kita cerita, dok saya tuh ngerasain nih apa kemarin nyeri sendi, kemarin rambutnya rontok segala macem. Terus udah nih cerita panjang lebar, dokternya nyatet, terus kita keluar dari ruangan, oh iya lupa ngasih tahu ada gejala ini, oh iya lupa ngasih tahu ada ini, aduh ya nggak mungkin kan ya kita masuk lagi kan malu juga kan, udah ada pasien selanjutnya. Nah jadi sering banget nih kita sebagai pasien kadang suka lupa riwayat kesehatannya tuh gimana aja, atau bahkan kayaknya udah pas udah nyampe dokter, dok udah panjang lah pokoknya semua gejala dirasain, udah capek gitu. Terus habis itu apa namanya ya, jadi yang kita ceritain itu kadang ceritanya jadi nggak full gitu. Dan sebagai dokter atau praktisi kesehatan agak susah juga kalau misalnya mereka itu tidak dapat kayak riwayat kesehatan kita yang secara lengkap, karena itu bakal berpengaruh terhadap diagnosis yang mereka berikan, terus juga berpengaruh terhadap terapi atau obat yang mereka berikan ke kita juga gitu. Nah, jadi solusinya apa? Solusinya ada yang namanya aplikasi Careful. Nah, aplikasi Careful ini adalah solusi pencatatan medis untuk semua tadi yang apa namanya catatan kesehatan yang kalian butuhkan. Nah, Careful ini pertama Careful itu simple. Jadi mudah diakses, cuma satu aplikasi aja tapi fiturnya lengkap banget untuk seluruh catatan kesehatan. Dan Careful juga ada reminder, jadi kalau misalnya kalian masukin obat atau apa, kan obat, kadang kalau kita sebagai pasien autoimun kan obat tuh nggak cuma satu atau dua ya, kadang ada banyak banget, belum lagi suplemen, belum lagi banyak lah pokoknya. Nah jadi ini bakal ada reminder juga gitu, misalnya nanti malam minum obat ini, pagi ini minum obat ini. Oke. Terus Careful itu aman, catatan kesehatan kan, itu kan ngeri banget, aduh ini apa namanya, dengar-dengar ada kebocoran data sini situ gitu. Tapi insya Allah Careful aman karena kita pakai teknologi blockchain. Jadi data kesehatan yang di-share itu hanya yang kita share aja, jadi nggak dari mana-mana. Oke. Dan terakhir, Careful itu terkontrol. Jadi satu akun untuk semua apa namanya, mau itu ibu kita, mau itu suami kita, atau mau itu anak kita, mau itu adik ipar kita sekalipun, atau semuanya lah pokoknya. Jadi kita bisa tahu nih, oh ibu kita tuh lagi ngerasain apa, atau misalnya nanti adik kita itu lagi apa yang dirasakan oleh dia. Jadi kita tuh bisa tahu kayak seluruh keluarga kita tuh kondisi kesehatannya seperti apa. Nah, jadi ayo kita mulai catat dengan Careful. Jadi kita bisa nyatet tadi gejala kita, mau itu gejalanya tadi sama kayak Panda cerita ya, kayak sering sariawan. Saya juga tuh sering banget sariawan tuh bisa berapa kali sebulan sariawan, atau kayak rambut rontok, atau misalnya sakit kepala, atau nyeri sendi, itu catat aja semuanya di Careful. Dan kamu juga bisa catat diagnosisnya kamu, terus kamu juga bisa catat obat-obatan kamu, dan nanti bakal dikasih reminder tiap saat untuk obat-obatan tersebut. Terus kamu juga bisa kayak naruh misalnya dokumen habis ronsen nih, atau misalnya habis apa namanya, habis pemeriksaan lab, kamu juga bisa simpan di Careful. Nah, dan kita tahu sendiri kan ya, kalau misalnya autoimun kan ngetes labnya itu kadang bisa sekali sebulan, masih setiap kontrol pasti ngetes lab, karena setahun itu bisa berapa 12 kali, terus kali berapa tahun gitu, banyak banget apa namanya ininya apa namanya hasil labnya. Kadang tuh kalau ke kontrol ke dokter itu udah kayak bawa apa namanya buku Harry Potter tapi isinya hasil lab kita. Jadi apa namanya di Careful kita bisa ngubah hasil lab tersebut tuh jadi dalam bentuk digital. Jadi kita tinggal bawa HP aja, kan nggak sih, ke dokter kita tinggal bawa HP. Jadi yang kita lakukan adalah kita bisa nge-scan hasil lab kita, terus habis itu nanti hasil lab ini akan terubah ke bentuk digital.
Nah, seperti ini nih. Jadi nanti bakal ketahuan, misalnya kita foto nih, terus nanti ketahuan hemoglobin kita berapa, terus hematokrit kita berapa. Terus kalau misalnya kita udah sering nyatet, pasti kita bakal dapet kayak pengukurannya dari waktu ke waktu. Nah, jadi kita bisa ngeliat kayak grafik gitu loh. Jadi kita bisa tahu nih apa namanya kolesterol kita dari bulan ke bulan berapa, apakah membaik semenjak minum obat ini atau enggak. Gitu. Nah, terus habis itu vital sign. Kan tiap hari kita biasanya tuh pasti kayak ngecek, apalagi kalau yang pengobatan pengencer darah kan kadang harus ngecek tekanan darah ya kan. Terus habis itu kalau yang diabetes kan juga kadang harus ngecek kadar gula darah setiap hari. Nah, di Careful juga kita bisa nyatet informasi-informasi tersebut. Jadi kita bisa nyatet tekanan darah kita, terus bisa nyatet kadar gula darah kita. Terus kalau yang lagi ngetrend yang lagi mulai COVID jadi ngetrend dicatat itu saturasi oksigen kita, terus laju nafas kita gitu. Nah, udah tuh tadi kita kan udah nyatet. Terus gimana cara kita ngasih ke dokternya? Kita bisa gampang membagikan data medis kita tadi. Jadi nanti kamu tinggal nyata, terus kamu bisa nge-share kasih linknya ke dokternya, dan dokternya kamu nanti bakal melihat seperti ini. Jadi bisa ngelihat vital sign kamu tuh, blood pressure kamu dari hari ke hari berapa, terus habis itu makanannya kamu makan setiap hari berapa gitu, apa aja, terus habis itu vaksinasi nih ya paling penting akhir-akhir ini kan udah harus nyatet vaksinasi kan, vaksinasi kamu akhir ini apa aja. Jadi kamu bisa memberikan informasi tersebut yang kamu catat ke dokter dengan gampang tanpa perlu bawa ya buku Harry Potter hasil lab gitu. Nah, terus habis itu kita juga kalau untuk bapak dan ibu terutama pasti kan senang banget, dan bukan senang sih, emang harus wajib mencatat informasi kesehatan anaknya. Nah, di sini juga di Careful juga ada loh, jadi kita bisa misalnya masukin tinggi sama berat badannya atau lingkar kepalanya kan tiap harus kontrol ke dokter kan harus ini kan dicatat di situ di buku pink itu. Terus juga di sini kita juga ada kayak checklist, jadi biar tahu kalau misalnya perkembangan sosial, komunikasi atau fisiknya, motorik kasar, motorik halusnya si anak itu sesuai nggak sih dengan umurnya gitu. Jadi kita bisa tahu nih red flag-nya, misalnya umur misalnya 6 bulan kok dia masih belum bisa angkat kepala, umur 1 tahun kok dia kayak masih belum bisa baba mama kayak gitu segala macam. Jadi kita bisa kalau udah bisa mendeteksi red flag-nya itu kita bisa langsung konsultasikan dengan dokter secepatnya. Dan sesuai dengan komunitas, saat ini komunitas Indonesia itu juga udah ada di Careful. Kita jadi ada forum komunitas juga di aplikasi Careful. Udah lengkap lah kan pokoknya. Jadi kita bisa akses community, terus buka groups, terus join grup Indonesia. Dan di situ bakal banyak banget topik-topik diskusi seputar autoimun. Dan coming soon, walaupun sekarang kalau kalian cek Careful, kalian udah bisa ngecatat meal diary kalian tiap saat, tapi kedepannya dikit lagi kita tuh bakal ada improve meal diary. Jadi kita bisa langsung tahu tadi ya yang sesuai kalkulasi dokter Diandra udah langsung bisa tahu BMR kita dengan kondisi-kondisi khusus juga, misalnya kalau dia ternyata punya penyakit tertentu atau misalnya sedang hamil atau lagi menyusui. Terus kita juga bisa tahu berapa air minum yang kita perlu minum, terus kita juga bisa masukin data air minum kita berapa banyak dalam hari itu. Terus kita juga bisa misalnya nyari makanan, aku hari ini habis makan bubur ayam gitu. Terus bubur ayam kita langsung tahu, total kalorinya berapa, terus proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, dan lain-lain. Gitu. Nah, tentunya karena masih COVID ya sekarang, jadi sehat-sehat selalu dan tetap stay di rumah. Careful ini hadir juga nih untuk era pandemi COVID. Jadi kita bisa masukin juga lab result antigen kita atau misalnya PCR kita yang hopefully selalu negatif ya, dan vaksinasi kita. Dan yang terakhir, kan tadi udah jelasin betapa banyaknya fitur ya Careful untuk mencatat, baik itu ada yang catat kesehatan meal diary, untuk makanan kamu. Nantinya juga bakal ada lomba menggunakan fitur meal diary yang akan dijelaskan oleh Dr. Mira. Jadi yang kamu perlu lakukan sekarang adalah mencatat mendownload Careful nih di smartphone kalian masing-masing.
Itu aja sih, sekian dari saya, Yasmin Salamat dari Careful. Yasmin, ya Allah, makasih, canggih banget. Aku ingat banget karena kebetulan juga ibu mertua tuh baru terdiagnosa darah tinggi gitu. Nah kemarin tuh ya aku lupa aja sih, nggak pikiran juga apa di downloadin aja ya Careful ya. Jadi ya aku bilang ke beliau, Bu dicatat ya Bu setiap kali tensi. Saya kan nyediain tuh tensinya, saya sediain apanya saya sediain. Tapi terus pikir, terus nanti ibunya cerita ke dokternya gimana ya. Terus ya udahlah ya, bikinlah kertas, ditulisin pagi sore terus apa selama tabel 1 bulan. Saya pikir kenapa nggak pakai Careful aja ya, lebih praktis. Oke. Iya sebenarnya kan begitu ya, lebih memudahkan. Oke. Terima kasih Yasmin. Jadi ya teman-teman, itu aplikasinya bisa di-download untuk menunjang proses panjang yang dibilangin sama Cici Panda tadi, juga mungkin juga bisa membantu. Oke, teman-teman, tadi barangkali teman-teman semua memperhatikan ya, waktu kita share flyer tuh ada tulisan lomba. Ya, jadi sebenarnya pendaftaran peserta lomba ini tuh udah dari seminggu yang lalu. Nah, kenapa sih seminggu yang lalu? Ya karena Careful ini kan ya bisa dibilang baru ya. Terus ya mesti ada runutan-runutannya lah gitu. Jadi para peserta nih kami gabungkan di grup WA. Nah di sana tuh dikasih latihan, begini loh cara uploadnya, begini loh cara inputnya, yang seperti itu gitu. Kenapa ya? Karena ini seperti yang tadi Cici Panda bilang itu, kalau misalnya nanti kita ngelaporin ke dokternya biar enak, biar jelas catatannya gitu. Jadi ya lucu-lucu juga sih pas di grup ada bilang, dok saya nulisnya nasi 1 sendok. Terus kita balikin tanya lagi, 1 sendoknya 1 sendok apa ya? Sendok nasi, apa sendok makan, apa sendok teh gitu kan. Jadi seperti itu gitu. Nah, puncaknya adalah hari ini mereka akan lomba. Iya, akan ujian gitu. Ujiannya apa sih? Gitu. Nah, ini kami akan share untuk peserta lomba. Saya bacain ya. Oh ya, ini mah sebenarnya di-share di grup WA. Jadi untuk peserta lomba mereka boleh upload sampai jam 12 siang nanti. Ini cuma ngasih tahu doang nih. Kalau nih acara ini sebenarnya seru dan banyak rangkaiannya. Oke, nih. Jadi soal lomba mencatat meal diary hari ini untuk peserta lomba. Hitung kebutuhan kalori total Anda per hari sesuai dengan berat badan, tinggi badan, dan usia Anda. Anggap semua peserta aktivitas hariannya berada di angka 1,2. Ayo, buka lagi catatan dari Dr. Diandra tadi. Buatlah contoh menu sarapan, makan siang, dan makan malam yang dapat kurang lebih sesuai memenuhi kebutuhan kalori Anda per hari. Nah, di kolom catatan atau notes, tulis juga berat badan, tinggi badan, usia, dan kebutuhan kalori total Anda. Boleh tambahkan catatan tambahan yang dianggap relevan. Screenshot masing-masing menu, crop bagian kosong screenshotnya, kemudian upload ketiga screenshot dalam satu komen dengan reply post lomba meal diary 18 Desember 2021. Waktu untuk menyelesaikannya hingga pukul 12.00. Oke, ini nanti kita share juga di grup WA lomba meal ya. Peserta lain jangan bingung, ini khusus untuk peserta lomba. Kalau untuk peserta webinar kita ada lagi yang lain. Oke, Yasmin. Nah, itu peserta lomba. Agak ini sih. Teman-teman peserta lomba nanti diberikan waktu menyelesaikan tugasnya sampai jam 12 siang ya. Oke, selanjutnya kita ngapain nih? Oh, tadi pesan Cici Panda. Tolong ya Prodia, di-share diskonnya. Oke, kita ada dari Prodia. Nah, teman-teman, ini adalah e-voucher acara hari ini. Teman-teman bisa men-screen capture voucher ini, lalu ketika melakukan pemeriksaan ke Prodia,
akan mendapatkan voucher keringanan biaya 20%. Voucher ini berlaku di seluruh Indonesia, kecuali yang kerjasama sama rumah sakit. Jadi prodianya bukan di dalam rumah sakit ya. Nah, ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang dikerjakan oleh Prodia, kecuali pemeriksaan COVID. Vouchernya tidak bisa diuangkan atau diperjualbelikan. Jadi nanti ke Prodianya sambil bawa HP, tunjukin. Nah, ini berlaku 1 orang, berlaku selama 1 bulan, sampai tanggal 18 Januari 2022. Udah? Screen capture, teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang dari tadi ditunggu-tunggu, yaitu tanya jawab. Yang sudah sangat banyak ini. Dr. Diandra udah siap? Ya, boleh. Silakan. Bentar ya, Dok. Ini udah dipilihin soalnya pertanyaannya. Ya, boleh, Mira. Silakan. Susah-susah ya? Iya. Makanya saya tanyakan. Kalau nggak susah, saya jawab sendiri, Dok. Siap, Dari siap. Hani di Jakarta. Hani, pagi, Dok. Pagi, Dok. Mau tanya, apakah diet low food map baik untuk autoimun? Dan apakah perlu tes sensitivitas makanan secara berkala atau cukup sekali? Oh, pertanyaannya ada dua, Dok. Apakah diet low food map baik untuk autoimun? Dan apakah perlu tes sensitivitas makanan berkala atau cuma sekali aja? Halo? Ya, Dok. Ya, ya. Oke, yang pertama adalah apakah diet low food map itu baik untuk pasien-pasien autoimun, dan apakah tes autoimun itu perlu dilakukan secara 1 kali saja atau berkala. Baik, yang pertama kan kita akan membahas low food map diet itu. Low food map diet itu adalah salah satu jenis diet yang banyak beredar ya, selain diet Mediterranean, kemudian ada apa ya, Tiger diet dan juga lain-lain sebagainya. Jadi setahu saya kalau low food map diet itu kayak dia ada makanan yang harus diikuti, misalnya tadi vegetable yang harus dihindari, misalnya seperti garlic, beans, onion, kemudian ada buah-buahan yang harus dihindari, misalnya beberapa. Itu boleh di Google. Nah, setahu saya itu kalau low food map diet itu dia memang lebih mengarahkan untuk menghindari dari diet-diet yang bisa mengenhance ataupun bisa merangsang dari peradangan. Misalnya seperti memang kalau kalian pernah baca itu seperti kacang-kacangan, bawang putih, kemudian juga bawang merah itu memang ada kandungannya yang bisa merangsang peradangan. Saya lupa namanya apa. Jadi memang harus dibatasi. Kalau nggak salah tanin deh, kalau nggak salah ya. Jadi memang rempah-rempahan itu memang disinyalir bisa merangsang inflamasi. Tapi karena waktu ini saya bikin tugas akhir saya juga tentang pasien autoimun ya. Kalau nggak salah tanin deh nama medisnya. Tapi dia memang harus dalam dosis tertentu dan diberikan secara konsisten gitu. Jadi misalnya penelitiannya pada orang-orang India gitu kan. Orang India itu kan memang makanannya kita tahu contohnya adalah rempahnya dia banyak dan selalu dalam jumlah besar dan dikonsumsinya konsisten setiap hari. Jadi menurut saya itu kan dari balik lagi kebiasaan makanan tradisionalnya. Tapi kalau hanya bumbu, misalnya nih sayur bening gitu, bumbunya cuma 1 siung atau berapa, kalau tidak ada gejala, makanya tadi yang terakhir saya sempat bilang, dan juga tadi sempat disampaikan Dokter Mira, evaluasi gitu. Jadi makan sedikit, evaluasi, kalau nggak ada gejala, atau stop dulu 5-6 hari, nggak ada gejala, ya udah nggak apa-apa, dilanjut aja, boleh sesekali gitu. Tapi jangan terus-terusan juga. Low food map itu sebenarnya merupakan salah satu alternatif untuk menghindari paparan yang memang sudah banyak penelitiannya bahwa dapat menyebabkan autoimun, merangsang relapse-nya autoimun seperti itu. Jadi juga kalau saya lihat itu misalnya fruits, buah-buahan ya, yang harus dihindari yang indeks glikemiknya tinggi. Nah, tadi Cici Panda juga sempat sebut tuh, Ji katanya dulu makan anggur suka banget, malah gulai tinggi. FYI aja ya, informasi, 10 biji anggur tuh sama dengan 1 sendok
gula loh, 1 sendok makan gula, 1 porsi. Jadi kayak enggak, aku nggak makan gula, tapi aku makan anggur 10 biji gitu. Misalnya itu sama aja sebenarnya gitu. Tapi gula buah ya, namanya fruktosa biasanya. Nah, kemudian juga proteinnya juga di sini kalau saya lihat di low food map ini yang dihindari juga yang makanan high process ya, yang prosesisasinya tinggi, kemudian gluten juga untuk beberapa diet tertentu, beberapa jenis autoimun tertentu memang disarankan untuk menghindari, dan juga dairy juga ada. Jadi memang balik lagi, kita tuh sebenarnya nggak bisa bilang kayak autoimun nggak boleh makan ini semua, karena tidak semua. Jadi balik lagi ke jenisnya. Misalnya nih ada juga autoimun yang nggak boleh proteinnya terlalu tinggi karena itu dia mengalami ada gangguan ginjalnya. Jadi ginjalnya juga ngekuat tuh kalau proteinnya tinggi. Jadi nggak semua autoimun itu nggak boleh protein, nggak semua autoimun harus protein tinggi, ada juga dibatasi. Jadi harus balik lagi ke dokternya, ini autoimun jenis apa, lalu kalau masih bingung baru konsultasi lebih lanjut untuk jenis autoimunnya. Makanya juga benar sekali tadi yang disampaikan harus cek lab seperti itu. Oke, balik lagi ke cek lab. Apakah tesnya dilakukan sekali saja atau berkala? Ini juga setahu saya sih disesuaikan sama gejalanya, kayaknya sekali aja, tapi nanti lebih lanjut dari evaluasi perlu dilakukan lagi lebih lanjut gitu. Mungkin Dokter Mira bisa bantu ya Dok ya? Ini yang pernah menjalani sebenarnya Dokter Andini nih. Oh iya, boleh Dokter Andini. Ya, biasanya sih seperti itu, setahu saya. Ya, mungkin ada teman-teman yang bisa bantu. Ya, silakan. Ya, kalau misalnya, kalau misalnya pemeriksaan autoimun, misalnya kayak anak IF, itu biasanya hanya untuk membantu menegakkan diagnosis. Dan kemudian biasanya tidak dilakukan lagi berkala, kecuali jika dokternya menganggap mungkin ada kemungkinan muncul autoimun baru lagi, kemudian diperiksa lagi anak profil, seperti itu ya. Jadi itu kembali lagi ke kondisi masing-masing dan evaluasi dokternya masing-masing. Kalau tes sensitivitasnya, sensitivitas makanan, berulang atau cukup sekali? Kalau food sensitivitas, Dok, gimana Dokter Diandra? Enggak, Dokter Dini dulu, boleh Dok. Nanti saya nambahin. Kan Dokter Dini sudah pernah. Apakah Dokter Dini melakukan pengulangan pemeriksaan sensitivitasnya? Kalau saya sekali itu aja? Kalau saya nutrigenomics, tapi kalau food sensitivity ya balik lagi kalau misalnya kita, karena itu kan berubah-ubah juga ya. Jadi itu bisa berubah juga kok setelah kita healing pencernaannya mungkin itu membaik. Nah, kemudian mungkin kita berubah lagi. Jadi itu kembali lagi sih kalau misalnya itu apakah bisa diperiksa lagi atau enggak, tergantung kembali lagi juga kondisi kita bagaimana. Kalau kita kemudian merasa setelah mungkin meal diary lagi kok yang ini sekarang jadi sensitif terhadap ini gitu ya. Itu mungkin kalau mau diperiksa lagi. Tapi kembali lagi ya menyesuaikan juga dengan kemampuan kita membayarnya. Ya, betul. Terima kasih Dok Andini. Jadi memang sebenarnya kalau mungkin masih belum mampu ataupun masih ada keterbatasan hal lainnya, itu sebenarnya memang food evaluasi gitu. Makanya kenapa tadi disarankan setelah saya bilang meal diary itu dicobanya sedikit-sedikit dulu. Kadang ada yang dia suka banget makannya langsung berlebihan gitu. Makanya dibilang tadi porsi kecil, cobanya perlahan. Nanti kalau memang udah terus porsi ditingkatkan nggak ada masalah ya nggak apa-apa sih. Cuma ya saran saya yang penting adalah balik lagi ke proporsi gizi seimbang. Apakah sudah cukup tuh protein 15-20%? Kalau yang gizi seimbang ya 15-20% dari kebutuhan total kalori, lemak dan karbohidratnya juga kayak gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya Dok. Ini ada beberapa pertanyaan tapi ini ada yang seperti mencakup. Dok, apakah meal diary ini berlaku untuk semua jenis usia pengidap autoimun, baik anak-anak maupun dewasa? Rekomendasi nggak Dok melakukan meal diary ini? Oke, baik. Sebenarnya meal diary ini adalah tidak hanya untuk autoimun aja ya secara general kalau dari saya. Jadi kalau bisa semua orang itu perlu melakukan namanya meal diary. Kenapa? Karena dengan meal diary itu kita dapat tahu suatu diet itu kan sebenarnya
personalize ya, jadi banyak hal yang mempengaruhi. Jadi kadang kayak bahkan orang kembar pun dietnya itu bisa berbeda gitu, karena ya dari pengaruh genetik, kemudian dari pola kebiasaannya. Kembar kan nggak mungkin sama banget ya, bahkan pola kebiasaannya. Jadi penting banget untuk tahu apa aja yang dia makan, dan untuk mengevaluasi misalnya kalau nggak permasalahan autoimunnya, misalnya dia berat badannya lebih, atau misalnya dia berat badannya kurang, kemudian juga misalnya mau memperbaiki masalah apanya dengan disesuaikan dengan masalahnya masing-masing untuk tahu gitu. Dan juga sebenarnya dengan kadang kalau kita nggak nyatet, kita cuma kira-kira misalnya kemarin aku makan ini sih, tapi kayaknya masih bisa lah makan hari ini. Kadang itu bias, kadang kita underestimate makanan kita tuh sedikit banget, padahal setelah dicatat, wah kok banyak juga ya, nggak hanya orang ini, kami pun juga dokter sebenarnya perlu effort awal-awal untuk bikin meal diary dalam suatu kondisi khusus gitu. Jadi apa aja, kalau bisa dijabarin juga bener, misalnya minum teh, air teh, kalorinya berapa, air tehnya aja sih sebenarnya 0, tapi kalau udah ditambah gula gitu, misalnya 2 sendok, itu kan udah kalorinya udah berubah ya, bisa jadi sampai 25-30 kalori seperti itu. Jadi sebenarnya secara umum penting banget, dan autoimun karena nutrisi merupakan salah satu faktor yang memang harus dipantau dan dievaluasi untuk tahu apa namanya yang harus dihindari dan yang harus kita makan terus, lebih penting lagi sih sebenarnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dok, pertanyaan terakhir deh ini, ya Allah, waktunya dikit lagi. Dok, tadi kan dokter bahas selain makanan ada olahraga juga. Kategori olahraga ini seperti apa? Kalau rutin jalan kaki, apa bisa disebut olahraga? Ada apa kriteria yang bisa disebut olahraga? Saya udah olahraga hari ini gitu. Oke, ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang namanya olahraga itu adalah aktivitas fisik. Jadi mengolah raga kita agar bisa membakar energi. Nah, olahraga ini sebenarnya kalau mau lebih spesifik lagi itu ada yang olahraga intensitasnya ringan, sedang, dan berat gitu. Kalau nggak salah nih ya, dari spesialis kedokteran olahraga, kalau olahraga ringan tuh kita masih bisa sambil olahraga gitu, ngobrol gitu kan. Misalnya kayak cuma jalan santai gitu, tuh termasuk olahraga ringan gitu. Nah, kalau olahraga sedang itu kita kayak, atau dibilang kayak kita masih bisa nyanyi-nyanyi, itu olahraga ringan. Nah, kalau olahraga sedang tuh kita masih bisa ngomong gitu. Tapi kalau olahraga berat tuh kita udah kesulitan ngomong, jadi sudah sampai terengah-engah, mau ngomong pun atau bersiul pun susah gitu. Itu namanya olahraga intensitasnya berat gitu. Nah, kalau berdasarkan rekomendasi WHO itu disampaikan dalam 1 minggu minimal harus ada aktivitas fisik sekitar 150 menit per minggu. Entah itu dengan aktivitas fisik ringan, berat, dan sedang gitu. Jadi di sini kan paling tergantung berapa banyak pembakaran kalori dalam tubuh ya gitu, dan juga pengaktifan otot-otot kita gitu. Jadi apa namanya, kalau misalnya ada beberapa pasien nih, misal saya pernah pegang pasien yang ada pemphigus ataupun dia nggak boleh kena sinar matahari, dia nggak bisa olahraga di luar gitu. Jadi olahraganya di dalam aja, misalnya dengan stretching, ataupun dia bantu bersihin rumah orang tuanya gitu. Itu juga masuk aktivitas fisik sebenarnya, tapi bisa antara ringan atau sedang gitu. Saya suruh coba deh kamu hitung-hitung deh sehari, boleh ditambah juga di bawahnya meal diary itu, misalnya minum air udah berapa, tambah aktivitas fisik kurang lebih berapa menit gitu. Jadi dalam 1 minggu bisa direkap udah aktivitas fisik berapa menit. Kalau nggak salah, setahu saya di aplikasi handphone atau jam pintar smartwatch itu juga bisa ngitung berapa langkah. Sekarang kayaknya bahkan ada alatnya juga ya, setahu saya. Kayak kamu pegang terus itu kayak 10.000 langkah per hari, biar lebih mudah sih sebenarnya gitu. Karena 1.000 langkah per hari itu juga sebenarnya kan aktivitas fisik. Olahraga itu di sini maksudnya aktivitas fisik ya. Jadi nggak harus menyediakan waktu untuk olahraga aja, tapi kalau memang udah bebersih rumah apa gitu untuk sekalian olahraga nggak apa-apa sekali gitu. Kalau saya biasanya gitu dok masalahnya, jadi HP-nya saya tinggal terus saya warawiri di rumah, jadilah ketika daily report-nya tulisannya baru jalan 200 langkah, saya kayak saya hari ini nggak olahraga gitu. Iya, saya kadang-kadang saya juga kayak gitu. Kadang kan kita beres-beres ya, ngapain gitu misalnya.
kita nggak bawa barangnya di rumah. Makanya kenapa saya bilang meal diary ini sebenarnya ada notes-nya tuh, sering kali ada di bawahnya gitu, aktivitas fisik, inget-inget aja ngepel berapa lama, nyapu berapa lama, nyetrika berapa lama, kayak gitu. Nyetrika itu juga aktivitas fisik loh ya, kan lumayan ya, stretching, kita gosok terus gitu. Ya. Oke, Dok, sebenarnya pertanyaannya masih banyak banget, saya sampai bingung bacain, tapi karena waktu juga, tadi mereka yang nanya sama Dokter Diandra, sekarang kita kuis, Dok, kita balik ke mereka. Waduh, ada hadiahnya ya? Ada dong. Nah, tadi kan udah dibilang pentingnya mencatat, habis itu dievaluasi. Siapa nih yang akan evaluasi? Jadi, dalam acara hari ini kita ada voucher konsultasi ke dokter gizi dari Prodia. Ada 2 nih, teman-teman, ada 2 vouchernya ya. Jadi, ini kuisnya adalah, saya akan membacakan pertanyaan, teman-teman lalu menjawab via chat. Jadi, Dokter Diandra tolong dibuka fitur chatnya. Nanti peserta akan mengetikkan jawabannya di kolom chat itu. Jadi, adu cepat jempol. Oke. Nah, nanti yang pertama muncul di Dokter Diandra jawaban yang benar dan paling duluan, itu pemenangnya, Dok. Oke, boleh. Nanti saya foto ya. Ya, teman-teman siap ya mengetik jawabannya. Ya, kita mah jujur-jujuran aja, Dok, apa-apa juga. Oke. Ya, tapi soalnya takut masalah sinyal, jadi takut di peserta bilangnya di saya udah masuk gitu. Ternyata di Dokter Diandra belum masuk. Jadi penilaiannya adalah di Dokter Diandra. Siapa yang muncul duluan di layarnya Dokter Diandra? Jawabannya diketik via chat. Siap ya? Iya, siap. Pertanyaannya adalah, saya bacakan, semoga sinyal saya bagus nih. Nggak boleh raise hand. Biar fair. Siap ya? Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 sumber karbohidrat. Sebutkan 3 sumber karbohidrat. Udah ada yang jawab, Dok. Udah, astaga, banyak banget. Oke. Siap, udah. Ini berapa orang nih harus aku ini? 1 aja. Oh, 1 aja. Langsung sebut sekarang atau nanti? Boleh, langsung sebut sekarang. Oke. Nanti, yang udah ikut, nggak boleh ikut lagi ya? Iya, nanti nggak boleh ikut pertanyaan kedua. Oke. Ini di saya Puspita, nasi jagung ubi. Oke. Yasmin tolong di DM ya, Puspita. Nanti yang akan dapat satu voucher konsultasi ke dokter gizi dari Prodia. Oke, pertanyaan kedua, Dok. Siap, Dok? Ya. Aduh, aku yang deg-degan. Iya. Teman-teman berhenti jawab tentang karbohidratnya. Sekarang pertanyaan kedua. Sebutkan 3 sumber lemak tak jenuh. Sebutkan 3 sumber lemak tak jenuh. Saya ngeliat muka Dokter Diandra lucu. Banyak banget tiba-tiba. Siapa, Dok? Jadi, Dok? Sebentar, ini ada... Oke. Wuri Wulandari. Kita, Dok. Yang tadi Wuri Wulandari. Almond, kacang almond, alpukat, olive oil. Selamat. Oke. Selamat Wuri, selamat Mbak Puspita. Kalian mendapatkan voucher konsultasi ke dokter gizi dari Prodia. Nanti di DM ya sama kita, di chat message buat alamat emailnya. Oke. Itu tadi bagi-bagi voucher yang tadi. Teman-teman, tadi masih ada yang belum screen capture voucher Prodia. Saya akan tampilkan lagi ya voucher Prodianya. Teman-teman yang belum, silakan di screen capture. Kita belum selesai, masih ada hadiah yang lain. Yasmin, tolong di-share voucher Prodianya. Oke, lanjut ke hadiah berikutnya, yaitu door prize
yaitu Essential Oil Gutsy dan Tummy Tom Roll Ball dari Organic Supply. Jreng, ini dia produknya. Saya juga pegang sih. Mana ya? Oh, ini dia. Mana Yasmin gambarnya? Gambar cakepnya. Apa tuh? Oh iya. Gambar itu loh, essential oil-nya. Ini adalah dari penanya. Jadi tadi yang saya tanyakan ke Cici Panda atau Dr. Diandra, itu ada yang berdasarkan dari pertanyaan yang masuk via chat. Price-nya adalah Essential Oil Gutsy dan Tummy Tom Roll Ball dari Organic Supply. Jadi satu orang dapat satu set. Dapat ini, yaitu honey, terus Ibu Yanti, terus satu lagi Mawardi. 3 nama. Jangan leave dulu ya, yang 3 nama itu biar bisa dicatat dulu untuk data pengirimannya. Nih, produknya udah nanti saya yang akan kirimkan. Oke. Lagi ya, pengumuman. Tadi teman-teman, kita udah mau selesai. Tadi teman-teman masih banyak banget yang tanya tentang autoimun, kondisi autoimun itu seperti apa. Teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang autoimun, bisa follow Autoimun Indonesia di Instagram. Ada Facebook kami juga, yaitu Autoimun Indonesia. Terus, kalau ada teman-teman yang nyari buku tentang autoimun, bisa juga cek ke Tokopedia-nya Autoimun Indonesia ya. Tokopedia Autoimun Indonesia. Di situ. Oke. Alhamdulillah, selesai juga acara kita hari ini. Terima kasih pada Dr. Diandra atas waktunya. Makasih ya dok, sharingnya. Sama-sama, maaf pada kurang ya, mudah-mudahan manfaat. Nggak ada yang kurang dok, lebih banget, sampai pusing catatannya. Oke, terima kasih juga untuk Cici Panda sharingnya hari ini yang akan berguna banget dan menambah semangat. Memang nggak singkat ya prosesnya untuk membiasakan diri. Terima kasih tim Autoimun Indonesia, juga rekan kami Karevo, Rodia, Organic Supply atas supportnya dan hadiah-hadiahnya sehingga terselenggaranya webinar kali ini. Terus terima kasih banget buat teman-teman peserta yang super antusias sampai Dr. Diandra bingung melihat jawabannya. Terima kasih semua, sampai ketemu di webinar Autoimun Indonesia selanjutnya. Salam satu rasa, satu hati, satu aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panitia pamit undur diri. Terima kasih.